Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalamun ala ibadihi alladhina istafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna min ilmika wa karamika wa judika ya dzal jalali wal ikram, innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Para hadirin jamaah salat maghrib dan isya rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memudahkan kita semua untuk kembali bertemu di majelis ini. Insyaallah ta'ala kita akan melanjutkan pembahasan Kitab Tauhid alladzi huwa haqqullah 'alal 'abid, karya al-Imam al-Mujaddid Syekhul Islam Muhammad At-Tamimi An-Najdi Al-Hambali rahimahullahu ta'ala. Selanjutnya kita akan mulai masuk ke bab yang baru. Muqaddimah dari bab ini sudah kita sampaikan di kesempatan sebelum ini. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, bab minasyirki lubsul halaqah wal khayt wa nahwihima liraf'il bala aw daf'ih. Bab termasuk perbuatan syirik memakai gelang, benang, dan yang sejenisnya dalam rangka mengusir atau menolak bala. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bab ini sesungguhnya bab yang mempertegas bab sebelumnya. Kita sudah bahas bab sebelumnya tentang tafsirut tauhid, makna dari tauhid dan tafsir la syahadat la ilaha illallah. Nah, di sini dipertegas dengan menyebutkan lawannya. Sebagaimana di dalam pepatah Arab dikatakan, wa bididdiha tatabayyan al-asya'. Dengan mengetahui lawan dari sesuatu, maka sesuatu itu akan nampak jelas. Tauhid akan semakin didalami maknanya. Demikian pula syahadatain la ilaha illallah Muhammad Rasulullah akan semakin dimengerti tafsirannya ketika kita memahami apa yang menjadi lawannya. Maka di sini beliau mempertegas dengan menyebutkan apa yang menjadi lawan dari tauhid, lawan daripada tafsiran la ilaha illallah. Kemudian para jamaah, di sini muallif menyebutkan minasyirki, yang kalau dalam bahasa terjemahan kita termasuk perbuatan syirik, termasuk kesyirikan. Beliau di sini tidak menetapkan apakah syirik kecil ataukah syirik besar, tapi dengan kalimat yang lebih umum, minasyirki, di antara bentuk kesyirikan atau di antara perkara yang masuk kategori kesyirikan. Kenapa beliau tidak langsung saja menetapkan misalkan di antara syirik kecil atau di antara syirik besar? Beliau tidak menyebutkan itu, tidak menetapkannya. Kenapa demikian? Karena kata para ulama, hukumnya bisa berbeda
Hukumnya bisa berbeda. Jadi pakai jimat, pakai gelang-gelangan, pakai benang-benangan, ya, dalam rangka tolak bala, itu bisa syirik kecil, bisa syirik besar. Oleh karenanya beliau sampaikan secara umum terlebih dahulu, termasuk kategori kesyirikan. Nantinya bisa syirik kecil, bisa juga syirik besar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Di sini disebutkan memakai gelang, memakai benang, dan yang sejenisnya. Baik. Kalimat dan yang sejenisnya ini sesungguhnya memberikan penjelasan kepada kita bahwa maksud dari bab ini cakupannya umum. Apapun yang dipasang, apapun yang dipakai, apapun yang dikalungkan, apapun yang ditempel-tempel dalam rangka tolak bala, maka masuk kategori bab ini. Jadi tidak mesti gelang-gelangan, tidak mesti benang-benangan. Maka para jamaah dirahmati Allah, termasuk yang digantung-gantung orang di mobil. Sebagian orang suka gantung-gantung sesuatu di mobil. Biasanya di kaca spion bagian dalam. Begitu kan? Kalau ada sesuatu yang digantung, apapun itu, kemudian dia niatkan ini sebagai sabab tolak bala. Kalau kita baca apa yang sering dilakukan oleh orang-orang di luar Islam, kalau tidak salah diantaranya orang-orang Nasrani, diantara keyakinan mereka boneka kecil yang digantungkan di kaca spion dalam mobil, pokoknya di dalam mobil digantungkan, itu akan menolak bala, mengusir hantu jalanan. Di jalan ada hantu enggak ikhwan? Barakallahu fikum. Nah itu yang diyakini oleh mereka. Maka mereka gantungkan boneka kecil atau mungkin salibnya mereka digantungkan di situ. Nah ini katanya untuk tolak bala. Jadi untuk menangkal dan mengusir hantu-hantu di jalanan. Ada yang pernah ketemu hantu di jalan? Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Nah, sama juga apa yang dilakukan oleh sebagian orang yang mengaku sebagai muslim. Kalau kemudian dia melakukan hal yang sama, maka sama hukumnya. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Maka yang digantungkan di mobil, atau para jamaah yang dirahmati Allah, sebagian orang menggantungkan sesuatu dari jimat-jimat di leher dari hewan tunggangan mereka atau hewan ternak mereka. Untuk apa? Untuk daf'ul bala, untuk menolak bala, supaya hewan tunggangannya tidak kena ain, supaya tidak dihasadi sama orang, ya, supaya tidak terkena penyakit atau lain sebagainya. Mereka gantungkan di hewan mereka. Termasuk juga para jamaah yang dirahmati Allah yang ditempel-tempel di dinding, rajah-rajah, isim-isim, atau apapun itu istilah dan namanya. Kalau kemudian ditempelkan dan dianggap ini sebagai sabab tolak bala, para jamaah yang dirahmati Allah, maka ini juga masuk kategori bab kita. Ada orang buka bisnis kuliner, ada orang buka bengkel atau buka usaha apapun, ya. Biasanya ada yang ditempel-tempel di dinding depan bagian dalam, atau mungkin di depannya kelihatan sama orang. Pokoknya ditempel-tempel rajah-rajah dan isim-isim yang dia niatkan ini sebagai tolak bala. Maka juga masuk yang seperti itu. Jadi tidak mesti benang, tidak mesti gelang. Termasuk foto-foto yang suka dipajang-pajang
dari foto masyayikh, dari foto para tuan guru, ya foto para kiai, foto ajengan, foto tokoh-tokoh, kemudian dipajang-pajang dan dianggap kalau ada di rumah kita pajangan foto ini, maka setan tidak masuk, bala tidak akan kena. Nah, ini juga sama. Apa ada orang memajang foto untuk mengagungkan orang yang difoto? Banyak, gitu ya. Bisnis kuliner supaya rumah makannya laris, dipajang foto tokoh atau tuan guru, kiai atau apapun sebutannya. Supaya apa? Supaya laris. Kemudian supaya aman dari segala bala. Nah, ini masuk semua di dalam bab kita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dan bab ini sebagaimana di mukadimah yang sudah kita sampaikan, ini sangat erat kaitannya dengan pemahaman kita terhadap sabab dan akibat. Sabab dan akibat. Kebanyakan orang pakai jimat itu niat dan keyakinannya ini sekedar sebab saja. Bahasa mereka ini ikhtiar. Mereka yakin nasib orang itu ditentukan Allah. Apakah dia kena bala ataukah dapat nikmat, maka itu semua dengan takdir dan kudrat Allah. Tapi ini sababnya, jimat-jimat ini. Barakallahu fikum. Maka dari sini para ulama menjelaskan, asal hukum orang yang pakai jimat itu minimalnya syirik kecil. Minimalnya syirik kecil. Ketika apa? Ketika dia meyakini dan meniatkan jimat-jimatnya ini sekedar sebab saja. Dia yakin yang menurunkan musibah, bala, menolak bala, memberikan nikmat itu adalah Allah. Tapi ini sebagai sebab-sebabnya. Maka orang yang menggunakannya dengan keyakinan seperti itu, dia terjatuh ke dalam syirik kecil. Jadi minim-minimnya itu. Yang parahnya para jamaah, orang pakai jimat bisa masuk kategori terjatuh ke dalam syirik besar ketika dia meniatkan dan meyakini jimat-jimat inilah yang dengan sendirinya akan menolak bala dan mendatangkan keberuntungan. Jadi nggak ada sangkut pautnya dengan kudratnya Allah, nggak ada sangkut pautnya dengan kuasanya Allah, nggak ada sangkut pautnya dengan takdir Allah. Jadi dia betulan meyakini jimat-jimat ini dengan sendirinya yang memberikan pengaruh. Nah, kalau sudah seperti itu, berarti orang tersebut terjatuh ke dalam syirik besar. Nah, dari waqi' yang sering terjadi, kebanyakannya menjadikan jimat-jimat itu sekadar sabab saja. Ya, ini kan ikhtiar saja, begitu ya. Bukankah kita disuruh ikhtiar? Nah, di sini letaknya kalau orang tidak paham ahkamul asbab, bahwa ikhtiar itu memang disyariatkan, tapi ikhtiar yang kita lakukan harus ya terbukti secara kauni atau terbukti secara syar'i, begitu ya. Walaupun secara kauni tidak terbukti, minimal ada syariat yang menunjukkan tentang itu, begitu ya. Contoh silaturahim. Salah satu fadilah silaturahim apa? Apa ikhwan? Panjang umur, kemudian lapang rezeki, ya kan? Mungkin secara kauniyah agak sulit menghubungkan bagaimana rezeki bisa lapang dengan silaturahim. Apalagi yang di silaturahimnya orang tua, yang mungkin termasuk kategori fakir dan miskin. Tapi syariat menunjukkan tentang itu. Man sarrahu an yabsuta lahu fi rizki wa an yunsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Kemudian ruqyah syariah. Ruqyah syariah.
ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran, dengan zikir dan doa muawwidzat yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ini menjadi sabab ya untuk menghilangkan penyakit atau untuk menyelesaikan ujian yang menimpa seseorang ya berupa kesurupan, misalkan kemasukan setan. Ruqyah syariah mungkin secara kauni ini agak sulit dihubungkan. Bagaimana bacaan-bacaan kok bisa menghilangkan setan, melepaskan dan mengeluarkan setan dari tubuh manusia. Namun para jamaah yang dirahmati Allah, syariat sudah menunjukkan tentang itu. Ada ruqyah syariah. Nah, itu sabab syar'i. Sabab syar'i. Atau sabab kauni. Ikhtiar itu harus terbukti secara kauni. Kauni itu ya secara hukum alam, sebab akibat. Memang semua orang tahu sesuatu ini menjadi sebab dari sesuatu yang lain. Atau berdasarkan pengalaman, berdasarkan penelitian, pengkajian. Ya. Misalkan paracetamol itu menghilangkan apa? Ada yang suka minum obat, Pak? Paracetamol menghilangkan demam, begitu ya, meredakan nyeri, kan begitu. Jadi secara kauniyah, artinya berdasarkan penelitian orang-orang yang ahli. Maka para jamaah dirahmati Allah, itu ikhtiar yang harus kita perhatikan. Terbukti secara kauni atau terbukti secara syar'i. Ketika ikhtiar yang kita kerjakan itu terbukti secara kauni dan terbukti secara syar'i, berarti kita sudah benar di dalam ikhtiar, di dalam mengambil sabab. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Kalau ada orang ikhtiar tapi syariat tidak mengizinkan, maka haram, tidak boleh. Contoh, pengen dapat duit dengan cara korupsi. Nah, ini kan ikhtiar. Saya loh kerja keras ini. Ya. Kalau WhatsApp harus pakai kode, begitu. Kerja keras nggak, Ikhwan? Kerja keras. Komunikasi harus serba pakai kode, gitu ya. Kenapa? Supaya tidak terdeteksi oleh aparat, oleh KPK, gitu ya. Korupsi, maka ini haram. Kenapa? Syariat mengharamkan. Syariat tidak mengizinkan. Memang ikhtiar itu bagian daripada ikhtiar, semuanya juga ikhtiar, berusaha. Tapi ikhtiar ini ikhtiar yang tidak boleh, begitu ya. Sebagaimana orang berobat dengan cara yang haram, dengan cara yang haram. Ada orang berobat mengkonsumsi yang haram. Kemudian para jamaah dirahmati Allah, berobat kepada orang yang haram untuk kita berobat kepadanya, tukang sihir, dukun, dan lain sebagainya. Taib. Nah, ini ikhtiar. Kemudian juga hal-hal yang lain yang sudah pernah kita jelaskan, hati kita tidak boleh bersandar kepada sebab, kepada ikhtiar yang kita lakukan, walaupun sudah terbukti secara kauni atau secara syar'i. Tapi hati kita harus bersandar kepada pencipta sebab, yakni Allah Azza wa Jalla. Kemudian berikutnya, sebesar apapun sebab yang kita tempuh, maka tidak akan pernah bisa memberikan pengaruh sedikit pun tanpa izin dan kudrat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka inilah ahli tauhid. Ya, ahli tauhid ketika dia menempuh sabab, maka dia akan berusaha sabab yang ditempuhnya sabab yang benar. Kemudian juga secara batin dia benar-benar menjaga hatinya, jangan sampai bersandar kepada sebab, dan dia tetap tawakal kepada kemahakuasaan dan kemahakuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barakallahu fikum. Kita lanjut, ada 4 dalil yang dibahas di sini. Yang pertama surat Az-Zumar ayat 38. Tolong dibacakan ayatnya. Fadhil antum.
Barakallahu fiik. Perhatikan ayatnya, Az-Zumar ayat 38. Artinya siapakah? Kalau dilengkapi ya ayatnya, wala in sa'altahum, dan sungguh jika kamu bertanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi? Niscaya mereka akan menjawab Allah. Ini jawaban orang-orang musyrik yang mengakui rububiyah Allah. Maka Allah sampaikan sebagai bentuk peringatan. Kata Allah, Qul ara'aitum, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru, apa yang kalian ibadahi, apa yang kalian berdoa kepada mereka selain Allah. Jika Allah hendak mendatangkan bahaya kepadaku, apakah berhala-berhalamu itu bisa menghilangkan kemadaratan itu? Atau jika Allah hendak memberikan rahmat kepadaku, apakah mereka dapat menahan rahmatnya? Katakanlah, cukuplah Allah bagiku, kepadanyalah bertawakalnya orang-orang yang berserah diri. Di sini para jamaah yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingkari peribadatan berhala yang dilakukan oleh orang-orang musyrik ketika itu. Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad untuk menyatakan bahwa berhala-berhala yang disembah selain Allah itu mereka lemah, mereka makhluk, mereka benda mati, begitu ya, tidak mampu menghilangkan bala yang menimpa seseorang, juga tidak mampu menahan nikmat yang akan Allah anugerahkan kepada seseorang. Nah, berarti di sini para jamaah yang dirahmati Allah, ayat ini menunjukkan bahwa menolak bala merupakan hak khususnya Allah. Tidak ada yang mampu untuk bisa menolak bala kecuali hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti memintanya kepada selain Allah seperti memintanya dengan wasilah gelang, dengan wasilah benang, atau apapun yang ditempel-tempel, maka ini termasuk kesyirikan. Jadi tolak bala itu hak khususnya Allah. Maka makhluk selain Allah Subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa untuk menolak bala. Begitu ya. Kalau manusia itu menolak bala, Pak, nggak ada manusia sakit, ya kan? Ada nggak, ikhwan? Nggak ada. Ya. Ketika si virus itu mau masuk lewat hidungnya, dia tolak, jangan masuk. Gitu. Kalau dia bisa nolak bala, nggak bisa. Ya. Yang tidak kelihatan apalagi, yang kelihatan saja manusia tidak mampu. Siapapun dari makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada yang mampu. Ketika Allah menghendaki sesuatu terjadi pada diri seseorang, maka terjadi tanpa ada satupun yang bisa menahan-nahannya. Nah, ini hak khususnya Allah. Berarti kalau kita yakin dengan itu, maka kita tidak pernah meminta ya kepada siapapun dari makhluk untuk menolak bala. Ya, kita mintanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan juga bersandarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita juga bisa mengambil beberapa pelajaran yang lainnya. Di antaranya wajibnya ingkarul munkar, nahyul munkar, ya. Wajib mencegah kemungkaran, dan tidak ada kemungkaran terbesar kecuali kemungkaran terkait dengan masalah akidah. Maka jaga
lindungi diri kita, lindungi keluarga kita, anak keturunan kita, jangan sampai mereka terperosok ke dalam yang namanya kesyirikan. Ya, karena ini kemungkaran terbesar. Jangan sampai ada kemungkaran yang besar ini di rumah tangga kita. Jaga anak-anak kita. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Dari ayat ini juga menunjukkan tentang batilnya penyembahan berhala. Karena ibadah itu hak mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagaimana yang tadi kita jelaskan, menyingkap bala, menolak bala, mengusir bala, dan mendatangkan keberuntungan itu adalah hak khususnya Allah. Siapa yang tahu nama Allah yang terkait dengan ini? Siapa yang tahu? Ada nama Allah yang terkait dengan masalah ini. An-Nafi wad-Dhar. Allah itu yang maha memberikan manfaat dan yang maha mencegah madarat. An-Nafi wad-Dhar. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah. Ini hak khususnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak disandang oleh siapapun daripada makhluknya. Baik. Berikutnya para jamaah yang dirahmati Allah, dari ayat ini kita juga bisa memahami kewajiban bertawakal kepada Allah. Kewajiban bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu tawakal dengan tawakal yang benar. Hasbiyallah alaihi yatawakkal al-mutawakkilun. Kita meyakini dan mencukupkan Allah sebagai penolong diri kita semua. Ini yang kadang para jamaah dirahmati Allah belum kuat di dalam hati kita. Seorang muwahhid, ya, dalam masalah dia menjadikan Allah, ya, yang mencukupkan dirinya, dalam masalah bertawakal kepada Allah, mereka sangat kuat sekali, sangat terikat sekali dengan Allah. Maka sekadar dengan kekuatan tauhid seseorang, sekadar itu pula, ya, hasbalahnya kepada Allah dan tawakalnya kepada Allah. Ketika lemah tauhid yang ada pada diri kita, maka lemah pula tawakal kita kepada Allah. Lemah pula keyakinan kita bahwa Allah maha mencukupi segala kebutuhan hamba-Nya. Bukankah sering dalam hidup ini kita menghadapi masalah, tapi sesering itu pula kita sering lalai dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu berat tangan ini menengadah di waktu-waktu mustajab. Begitu berat dan begitu keluh lisan ini. Begitu berat hati ini untuk menyandarkan, mengadukan, mencurahkan segenap permasalahan yang kita hadapi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Yang ada di benaknya, yang ada di pikiran, di hatinya, apa usaha yang harus saya kerjakan untuk bisa menghilangkan kesusahan yang ada pada diri saya. Ketika diuji dengan sakit, pikirannya hanya ke obat. Obat apa lagi? Obat yang mana lagi? Terapi yang mana lagi? Kemudian pengobatan seperti apa lagi? Jadi yang ada pada jiwa dan raganya, kesibukan jiwa raganya hanya kepada ikhtiar-ikhtiar yang zahir. Dia melupakan Allah. Begitu. Kalau sedang bangkrut usaha, coba lihat arah hati kita kemana? Kecondongan hati ini kemana? Kalau kemudian kepada bangkrutnya harta kita, bangkrutnya usaha kita, kemudian terus muter otak kita, ini bagaimana solusinya? Ya, ikut training ini, ikut pelatihan ini, ya, konsultasi kepada para pakarnya. Terus itu, jiwa raganya disibukkan dengan itu. Dia lupa kepada Allah. Lupa kepada Allah. Gara-gara sibuk itu sholat sering terlambat. Pengajian ditinggalkan. Nah, ini gambaran kelemahan tauhid. Gambaran kelemahan tauhid. Dan banyak sekali kasus yang terjadi menimpa diri kita seperti itu. Ketika kita dirudung dengan masalah, ketika kita mendapatkan bala, selalu saja yang fokus dalam jiwa raga kita itu
ikhtiar zahir. Kita melupakan Allah Al-Qawi, Al-Matin, zat yang maha kuat, Al-Qadir, Al-Muqtadir, zat yang maha kuasa, Al-Ghani, zat yang maha kaya. Kita sering melupakan, padahal seharusnya tempat curahan jiwa raga kita kepada Allah. Dan begitu seorang mukmin tuh, idza asabathum musibah, apa yang dia ucapkan? Idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini loh kalimat istirja. Ini kalimat tauhid. Bagaimana jiwa raga kita ketika ditimpa musibah, itu pertama yang kita datangi, pertama yang kita ketuk pintunya, pertama yang kita curhati, kita keluh kesahkan semua masalah kita adalah Allah, bukan siapa-siapa. Sebelum dia curhat sama istrinya, sebelum dia cari solusi kemanapun, Allah yang menjadi sandaran pertama. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah bagi kita. Nah, kita ini belum merasa cukup dengan Allah, ya. Belum merasa cukup dengan Allah. Nah, ini kan menunjukkan kelemahan tauhid, kelemahan iman yang ada pada diri kita. Nasallallahu al-afwa wal afiyah wassalam. Baik, para jamaah yang dirahmati Allah, sepertinya kita cukupkan dulu sampai di sini. Selanjutnya nanti kita masuk di dalil yang kedua, satu riwayat dari Imran bin Husain radhiyallahu taala anhu. Abu Nujaid Al-Khuzai, seorang sahabat yang mulia, beliau masuk Islam pada waktu peperangan Khaybar dan wafat di tahun 52 Hijriah. Nanti kita akan bacakan riwayat ini insyaallah di pertemuan yang akan datang saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.